Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia yaitu dengan materi paragraf dan jenis paragraf berdasarkan isi dan tujuannya. Baiklah, jadi yang pertama kali kita akan bahas di sini adalah pengertian paragraf. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan paragraf itu? Paragraf atau yang biasa kita sebut sebagai alinea merupakan suatu rangkaian kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya dan membentuk satu kesatuan yang utuh ataupun padu. Nah, jadi dalam suatu paragraf itu pasti memiliki satu tema atau satu pokok pikiran ataupun satu kalimat utama dan yang lainnya adalah kalimat penjelas dari pokok pikiran atau kalimat utama tersebut. Yang selanjutnya, adapun syarat-syarat dari paragraf. Yang pertama, kesatuan. Yang kedua, koherensi, dan yang ketiga ada kelengkapan. Mari kita bahas satu persatu. Tadi yang pertama ada kesatuan, yaitu dalam satu paragraf itu kan memiliki satu kalimat utama dan ditunjang dengan kalimat penjelas yang lainnya. Nah, antara kalimat utama dengan kalimat penjelas lainnya itu tidak boleh bertentangan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Maka dari itu, kalimat penjelas harus menjelaskan kalimat utama. Begitupun sebaliknya, kalimat utama pun tidak boleh bertentangan dengan kalimat penjelas. Itulah yang dinamakan dengan kesatuan. Lalu yang berikutnya ada koherensi. Apa yang dimaksud dengan koherensi? Yakni kekompakan antara pokok pikiran atau kalimat utama dengan kalimat penjelas. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada kelengkapan atau kecukupan. Yang dimaksud dengan kelengkapan atau kecukupan ini adalah kelengkapan dari pengembangan paragraf. Jadi, kalimat-kalimat penjelas itu dikatakan sempurna atau dikatakan maksimal atau sudah mengembangkan dari kalimat utama jikalau kalimat penjelas tersebut tidak hanya berupa pengulangan-pengulangan dari kalimat utama. Jadi, kalimat penjelas itu harus menjelaskan secara berkaitan atau secara runtut dan beruntun dari kalimat utama. Nah, setelah kita mengetahui apa itu paragraf atau pengertian dari paragraf beserta syarat-syaratnya yang ketiga tadi yaitu ada kesatuan, koherensi, dan juga kelengkapan. Marilah kita bahas jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas paragraf berdasarkan isinya. Untuk paragraf berdasarkan isinya ini lebih membahas kepada tujuan. Jadi, paragraf itu tujuannya untuk apa? Paragraf berdasarkan isi atau tujuan dibagi menjadi 5, yaitu ada paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf argumentasi, paragraf eksposisi, serta ada paragraf persuasi. Jadi anak-anak, untuk mempermudah atau memahami materi ini, kita akan membahasnya satu persatu dalam satu topik yaitu kelapa. Jadi, topik tentang kelapa ini akan kita kembangkan menjadi paragraf narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, dan juga persuasi. Sehingga kita akan lebih mudah memahami tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya atau tujuannya tersebut. Paragraf berdasarkan isi atau tujuannya itu yang pertama ada paragraf narasi. Apa sih yang dimaksud dengan paragraf narasi itu? Jadi, paragraf narasi ini
adalah suatu paragraf yang menceritakan tentang sesuatu. Jadi, kata kuncinya adalah menceritakan atau cerita. Kalau kita pernah ingat, ada kata atau pelaku narator. Nah, narator adalah orang yang menceritakan. Jadi, dalam paragraf narasi itu, ciri-cirinya ada alur waktu dan juga tokoh. Di sini ada contoh teks atau paragraf narasi. Kemarin sore, Arkan memetik buah kelapa. Ia memanjat pohon kelapa dengan lincah. Ia memetik buah kelapa dengan sebuah sabit. Setelah mendapatkan 10 butir, ia turun dengan sangat cepat. Nah, di sini ada alur waktunya. Kapan? Yaitu alur waktunya adalah kemarin sore. Kemudian alurnya ketika Arkan memetik buah kelapa, dia memanjat, dia memetik, lalu kemudian mendapat 10 butir kelapa dan dia turun. Jadi di dalam paragraf atau contoh paragraf itu terdapat langkah-langkah atau alur waktunya. Kemudian siapa tokohnya? Tidak lain dan tidak bukan, tokohnya adalah Arkan. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi pengertiannya adalah paragraf yang menggambarkan tentang sesuatu. Jadi, fungsinya adalah menggambarkan suatu bentuk, suasana, kondisi seseorang, bisa juga kondisi ruang kelas, ataupun kondisi lapangan, serta kondisi yang lainnya. Nah, deskripsikan seolah-olah orang yang membacanya itu berada di tempat tersebut atau berada di tempat yang ada di dalam paragraf tersebut. Contoh, tentang kelapa yang dikembangkan dengan paragraf deskripsi. Di depan rumahku ada pohon kelapa. Pohonnya sangat tinggi. Beberapa tangkai daunnya sudah ada yang tampak kering. Namun, buahnya sangat banyak. Nah, di sini atau di dalam paragraf ini digambarkan bahwasannya di depan rumah itu ada pohon kelapa, pohonnya tinggi, tangkai daunnya sudah ada yang kering, namun buahnya sangat banyak. Inilah contoh paragraf deskripsi. 3. Paragraf argumentasi. Pengertian dari paragraf argumentasi ini adalah suatu paragraf yang di dalamnya itu berisi pendapat atau tanggapan. Argumentasi itu sendiri berasal dari kata argumen yang artinya pendapat atau tanggapan. Jadi, di dalam paragraf argumentasi itu terdapat suatu pendapat atau tanggapan. Contohnya, menurut para ahli, air kelapa muda sangatlah berguna bagi tubuh. Air buah kelapa mengandung elektrolit yang baik bagi orang yang sedang dehidrasi. Maka tak heran jika setelah mengkonsumsi air kelapa, tubuh kita akan terasa segar. Di sini ada pendapat seseorang, yaitu seorang ahli yang berpendapat bahwasanya air kelapa muda itu sangat berguna bagi tubuh. Mungkin juga bisa contoh yang lain yang isinya itu adalah tanggapan. Ada kata sebaiknya kita mengkonsumsi air kelapa muda. Misalnya seperti itu. Bisa dikatakan sebagai paragraf argumen. Nah, tujuan dari paragraf argumen atau paragraf argumentasi ini adalah meyakinkan seseorang bahwa pendapatnya itu atau pendapat yang dikemukakan itu benar. Jadi pendapat yang ditulis dalam paragraf argumen itu bisa dikatakan benar atau valid. Yang keempat, ada paragraf eksposisi. Pengertian dari paragraf eksposisi adalah paragraf yang
menjelaskan sesuatu. Sesuatu itu bisa jadi proses, bisa jadi pengertian, bisa jadi jenis-jenis, dan yang lain-lain. Dicontohkan pada paragraf eksposisi yaitu proses pembuatan es kelapa muda atau cara membuat es kelapa muda. Cara membuat es kelapa muda cukup mudah. Ambil dari buah kelapa, lalu ambil daging buahnya. Campurkan daging buah dengan air kelapa. Tambahkan gula dan sirup secukupnya. Kemudian aduk hingga rata dan tambahkan es agar rasanya menyegarkan. Nah, di sini dijelaskan proses atau cara membuat es kelapa muda. Contoh lain dari paragraf eksposisi adalah menjelaskan tentang pengertian. Misalnya, metamorfosis adalah. Kemudian, dari pengertian tersebut bisa dikembangkan menjadi paragraf eksposisi. Yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Tujuannya adalah untuk mengajak atau mempengaruhi seseorang agar melakukan apa yang ditulisnya dalam paragraf tersebut. Contohnya adalah kelapa adalah pohon sejuta manfaat. Buahnya bisa untuk bahan minuman. Batang yang digunakan bisa sebagai bahan bangunan. Akar yang sangat kokoh untuk menahan abrasi dan juga erosi. Namun, sekarang pohon kelapa sudah mulai berkurang jumlahnya. Oleh karena itu, marilah kita menanam pohon kelapa. Di kalimat terakhir ada ajakan untuk menanam pohon kelapa, maka paragraf ini disebut paragraf persuasif, yaitu paragraf yang berisikan ajakan atau untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan apa yang ia perintahkan di dalam suatu paragraf. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai paragraf dan juga jenis-jenis paragraf berdasarkan isi dan juga tujuannya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil di sini adalah paragraf atau jenis paragraf berdasarkan isi dan tujuannya ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada paragraf narasi, yang kedua ada paragraf deskripsi, yang ketiga ada paragraf argumentasi, yang keempat ada paragraf eksposisi, dan yang terakhir adalah paragraf persuasi. Yang pertama, paragraf narasi. Kata kuncinya adalah menceritakan. Menceritakan apa? Bisa menceritakan tentang alur waktu, dan juga tokoh. Yang kedua, paragraf deskripsi, yaitu menggambarkan, bisa menggambarkan mengenai suatu bentuk atau suatu kondisi. Yang ketiga ada paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang di dalamnya itu berisikan mengenai pendapat atau mengenai tanggapan. Yang keempat ada paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang menjelaskan mengenai proses, pengertian, dan yang lain-lain. Serta yang kelima ada paragraf persuasi, yaitu paragraf yang di dalamnya itu terdapat suatu ajakan, himbauan, atau juga paragraf yang mempengaruhi si pembaca agar melakukan apa yang si penulis tersebut tuliskan dalam suatu paragraf. Cukup sekian materi mengenai paragraf dan jenis-jenis paragraf berdasarkan isi dan tujuannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.